Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi pada saat hari ini. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Di mana firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama membahas dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Di sana firman Tuhan berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dari ayat yang sudah kita baca pada saat pagi hari ini, Tuhan memberikan petunjuk kepada kita supaya hidup kita tetap ada dalam jalannya Tuhan, supaya hidup kita tetap menggenapi setiap rancangan yang terbaik dari Tuhan. Nah, meskipun terkadang mungkin seringkali kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahkan orang-orang yang mengenal Tuhan, seringkali kita memberontak akan proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seringkali kita menentang proses apa yang Tuhan berikan kepada kita. Namun lewat proses tersebut, lewat apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, itu pasti yang terbaik. Apa yang Tuhan rencanakan bagi kita itu pasti yang terindah buat kita ke depannya. Bahkan kita dapat belajar dari ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 ini. Di sini berisi tentang tuntutan atau nasihat Tuhan bagi kita dan sebuah peringatan untuk kita. Apa tuntutan dan peringatan yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita lihat di ayat yang ke-5 bagian A. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itulah tuntutan Tuhan supaya kita percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Kita percaya kepada Tuhan dan jangan pernah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bahkan ayat 5 di sini mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, tuntutan dan peringatan yang Tuhan berikan kepada kita yaitu percaya kepada Tuhan, yang kedua akuilah dia dalam segala lakumu. Bahkan sedangkan peringatan yang Tuhan ingatkan kepada kita di ayat yang ke-5 bagian B, di sana katakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, bahkan ada janji yang Tuhan berikan kepada kita saat kita melakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Ia akan meluruskan jalan hidup kita. Ayat yang ke-6 bagian B. Di sana mengatakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yaitu yang pertama tadi, tuntutan Tuhan dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita percaya kepada Tuhan. Supaya kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita mempunyai rasa kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya, ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, mari belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah kita meragukan, jangan pernah kita masih mengingini keinginan kita sendiri, tapi belajar ketika kita sudah berserah saja. Ketika kita sudah percaya saja kepada Tuhan. Jangan masih menegosiasi hal itu kepada Tuhan. Karena ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, berserah total kepada Tuhan, maka jalan kita akan Tuhan bukakan. Jalan yang buntu Tuhan akan bukakan bagi kita. Kita sebagai umat Tuhan, jika kita sudah percaya, mari kita percaya kepada Tuhan. Mungkin seringkali kepercayaan kita kepada Tuhan bertentangan dengan pengertian kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Jangan merasa diri kita mampu. Jangan merasa diri kita hebat, kita bisa melakukan ini itu tanpa Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang-orang yang mengenal pribadi Tuhan, mari belajar kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari belajar, ini perintah Tuhan kepada kita supaya kita percaya kepadanya, supaya kita jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Mari andalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Contohnya sesuatu yang dijadikan tempat bersandar atau sandaran itu adalah tempat yang kuat, tempat yang kokoh. Begitu juga sebaliknya dalam kehidupan kita, kita tidak mampu berdiri tanpa Tuhan. Kita tidak mampu berdiri sendiri tanpa kekuatan dari Tuhan. Kita boleh ada sampai detik ini, kita boleh ada sampai saat ini. Semua itu karena kekuatan dari Tuhan. Semua itu karena kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak mampu melewati setiap proses kehidupan kita. Namun ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka di situ Tuhan yang campur tangan mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, yaitu akuilah Dia dalam segala lakumu. Yang artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap perbuatan kita, mari akui Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengutamakan hal-hal yang lain. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengakui Tuhan berarti tidak pernah melupakan atau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya dalam hidup kita. Tidak ada yang lain, seperti saya katakan tadi, tidak ada yang lain selain Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah kita mengakui bahwa Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Nah, ketika kita mengakui Tuhan dalam hidup kita, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang sudah saya ucapkan tadi di awal, di mana janji Tuhan di ayat yang ke-6 bagian B di sana, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu janji Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Itu janji Tuhan kepada kita anak-anaknya. Ia akan meluruskan jalan kehidupan kita. Artinya kita mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Apa hal-hal baik yang dapat kita raih ketika kita mengakui Tuhan dalam hidup kita? Kebahagiaan, berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan dan sebagainya. Banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita belajar mensyukuri itu. Mari kita belajar dari hal terkecil Tuhan berikan kepada kita. Saat kita mengakui dan saat kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu mari koreksi diri kita. Jangan sampai hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas itu tidak kita terima, itu kita tidak dapatkan. Hanya karena kita tidak mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya karena kita tidak pernah menganggap Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang tahu akan firman Tuhan, akuilah Tuhan dalam hidup kita. Percaya kepadanya. Berserah sepenuh kepadanya. Yang membuat jalan hidup kita tidak lurus, mungkin terkadang menyimpang ke kanan atau ke kiri, menyimpang dari jalannya Tuhan, menyimpang dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu karena kita melupakan Tuhan, itu karena kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa diri kita mampu, kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita kuat sendiri tanpa Tuhan. Itu orang yang sombong, itu orang yang hanya menyombongkan diri dan menganggap dirinya bisa. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka jalan akan Tuhan bukakan bagi kita. Bahkan berkat-berkat yang dari Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Jadi pilihlah Tuhan sebagai tempat sandaran saudara, Bapak Ibu sekalian semua, dan akui Dia dalam segala hal yang kita lakukan supaya jalan yang kita tempuh ada jalan yang lurus, yang sesuai dengan kebenaran yang Tuhan mau dalam hidup kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.